Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam, Mbak Natalia. Ya, Iya lanjut, gantian aja biar Bang Dewa aja nih. Bang Dewa udah naik kok. enggak, Dewa baru naik ini. Tema apa? Masih tetap Yesus di neraka atau gimana? Ya silakan Pak Karadin. Apa yang mau dibahas silakan. Ya, penyaliban boleh. Ya, silakan. Ya, jadi begini, menurut Anisa 157 itu kan ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan orang itulah yang disalib, ya kan? Betul. Artinya orang-orang pada waktu itu yang menyaksikan peristiwa salib itu, mereka menyangka bahwa itu adalah Nabi Isa, padahal sebetulnya bukan. Ya, artinya orang-orang pada waktu itu tertipu, betul nggak? Iya, lanjut. Oke. Kalau orang-orang pada waktu itu tertipu, siapakah penipunya? Gimana sih pertanyaannya? Orang-orang pada saat itu tertipu, bukankah Allah sudah memberitahukan di dalam Al-Quran? Seperti halnya antum pun tertipu. Kan Allah sudah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Terus antum masih tetap percaya dengan penyaliban itu. Berarti antum tidak percaya itu. Berarti antum tertipu itu di situ. Al-Quran muncul abad keberapa? Abad ke-7. Terus Artinya sebelum Al-Quran muncul, semua orang-orang itu tertipu. Iya. Ya, siapa penipunya? Allah tidak menipu dalam hal ini. Loh, enggak. Tetapi Allah sudah memberitahukan bahwa yang disalib itu Allah menipu orang-orang yang menyalib Nabi Isa alaihissalam. Allah kan memberitahukan di dalam Al-Quran. Ya. Oke, jadi Anda katakan bahwa ya penipunya adalah siapa ya? Loh, kalau ada yang tertipu, pasti ada penipu, betul enggak? Enggak mungkin ada yang tertipu, enggak ada penipu. Nah, kalau Anda mengakui bahwa ada yang tertipu, Anda jawab dulu siapa penipunya. Allah menipu orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Oke, Allah yang menipu. Oke, betul, Allah diakui. Oke, menipu. Tapi ya. Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Allah akan memberitahukan. Izin Bang Dewa, kalimat yang pantas, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ketika manusia ingin melakukan tipu daya terhadap Isa ibnu Maryam, maka Allah membalas mereka dengan tipu dayanya Allah. Karena memang Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Membalas tipu daya, oke. Jadi konteksnya yang ingin ditipu sebetulnya adalah orang-orang yang ingin menzolimi Nabi Isa. Itu konteksnya kan? Betul gak? Bukan ingin ditipu, Allah membalas tipu daya dari orang-orang yang hendak menyakiti Nabi Isa alaihissalam. Oke. Tapi dampaknya apa? Yang tertipu? Orang Kristen tertipu. Iya, orang Kristen memang tertipu. Ya. Tertipu dengan buku karangan pewarta. Sementara kenapa kita percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Yang namanya firman tidak mungkin yang namanya berbohong. Akan tetapi di dalam Bible itu sendiri menyatakan Nabi Isa itu tidak disalib. Yesus itu tidak disalib. Yang disalib pada saat itu adalah Yesus Yunani. Yesus Yunani. Terus Yesus permasalahannya apa? Permasalahannya maksudnya Yesus Yunani siapa? Yesus yang terkutuk. Yesus yang terkutuk. Enggak, maksud Bang Dewa ini ada dua tokoh yang bernama Yesus pada waktu yang bersamaan. Yesus dan Yesus dari itu Yesus Yunani yang disalib. Oke, sekarang pertanggungjawabkan apa yang ada sampai. Di mana data itu tertulis? Di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus terkutuk. Yesus terkutuk. Itu Yesus siapa yang terkutuk, Mas? Loh, Yesus yang kami imani, Yesus Kristus kok. Berarti Yesus yang Mas imani itu terkutuk. Iya, dalam pengertian dia menanggung kutuk yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Iya, berarti Yesus yang Anda imani itu adalah Yesus yang terkutuk, betul? Dia mengandung kutuknya manusia. Nah, berarti dia terkutuk, betul? Dia menanggung kutuknya manusia. Iya, dia terkutuk, betul tidak? Yesus menanggung kutuk yang seharusnya dia menanggung kutuk, artinya dia terkutuk, betul?
Yesus menanggung kutuk yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Artinya Bisa dia jawab, terkutuk, betul? Bang, jangan diulang-ulang lah. Saya sudah jawab loh. Saya tanya, Yesus terkutuk Saya atau sudah tidak? jawab. Saya sudah jawab. Yesus terkutuk Yesus atau tidak? menanggung kutuk, hukuman Baik, kutuk yang Yesus seharusnya menanggung ditanggung oleh manusia. menanggung kutuk artinya Yesus terkutuk, betul? Saya sudah jawab, jangan diulang-ulang lah. Ya, saya Yesus tanya. menanggung kutuk yang seharusnya diterima oleh Pertanyaan saya, Yesus itu terkutuk atau tidak? Loh, saya sudah jawab, Yesus menanggung kutuk yang Apa seharusnya yang diterima dijawab oleh ketika kami bertanya kepada ente tidak menjawab pertanyaan. Coba sekarang jawab pertanyaan, Yesus terkutuk atau tidak? Ya, Yesus menanggung kutuk yang seharusnya ditanggung Nggak nanya oleh itu, manusia. kecuali Jangan kalau yang diulang-ulang. saya tanyakan, apakah Yesus menanggung kutuk atau tidak, baru ente jawab. Yang saya tanyakan di sini, apakah Yesus terkutuk atau tidak? Ya, jawaban saya udah jelas sekali. Terkutuk atau tidak? Jawaban saya sudah jelas, jangan diulang-ulang. Terkutuk atau tidak? Saya sudah jawab loh. Iya, terkutuk atau tidak dia? Saya sudah jawab. Baik, Yesus menanggung ternyata kutuknya manusia. Yesus menanggung kutuknya manusia. artinya dia terkutuk tidak? Jadi ketika dikatakan Yesus terkutuk, itu bukan berarti dia berbuat dosa. Berarti dia tidak terkutuk. Dia tanggung kutuknya manusia. Dia menggantikan tidak posisi terkutuk atau manusia. terkutuk? Menggantikan posisi manusia yang seharusnya terkutuk itu digantikan posisinya oleh Yesus. Artinya Yesus jadi terkutuk. Ya sudah, jangan diulang-ulang lah. Sudahlah. Ya, belum ada jawaban. Kecuali kalau ada jawaban. Kalau ada jawaban, baru kita diskusinya lanjut. Loh, saya katakan iya, tapi dalam pengertian. Baik, dalam artinya pengertian- Yesus terkutuk. Betul? Ya, saya katakan iya, dalam pengertian dia menanggung kutuknya manusia. Artinya dia terkutuk. Loh, saya sudah jawab loh. Iya. Saya sudah Terkutuk atau tidak? Saya sudah jawab iya, tapi Baik, dalam dia pengertian terkutuk. Baik, dia selesai Bang. menanggung Jangan kutuknya panjang-panjang, jangan panjang-panjang. manusia. Artinya di sini Yesus terkutuk. Betul? Betul ya? Udah, saya rasa saya tidak perlu mengulangi jawaban saya. Baik, alhamdulillah Iwan Pilah. Dia Oke, sendiri sekarang- yang mengatakan kepada kami kalau Yesus yang diimani sama dia itu adalah Yesus yang terkutuk. Ya, saya sudah jelaskan dalam pengertian apa. Iya, dalam pengertian kami kan mengikuti apa yang ente katakan. Sementara di dalam Islam, alhamdulillah Nabi Isa itu tidak terkutuk. Nabi Isa itu adalah manusia yang mulia di sisi Allah. Begitu ya? Nah, selesai sudah. Oke, jadi ketika Islam mengatakan kami memuliakan Nabi Isa, kami memuliakan Yesus, dia tidak pernah disalib. Loh, ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ketika Yesus mengorbankan nyawanya untuk seluruh umat manusia, lalu kalian katakan Yesus tidak pernah melakukan itu, artinya kalian bukan memuliakan, tapi kalian menghina pengorbanannya. Baik. Kalian tidak pernah memuliakan Di sini, Yesus. di dalam ayat Yohanes 12 nomor 23, Yesus itu adalah anak manusia di mana dia minta dipermuliakan. Apakah yang namanya anak manusia yang benar-benar dipermuliakan oleh Tuhan, dia itu dikutuk? Di sini siapa yang mengutuk? Yang mengutuk adalah orang-orang Kristen. Siapa yang mengambil keuntungan? Adalah orang-orang Kristen. Apakah di dalam Islam ada yang mengajarkan Nabi itu terkutuk? Tidak ada satupun Islam mengajarkan Nabi terkutuk. Karena Yesus adalah manusia yang dimuliakan. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia berdoa minta diselamatkan oleh Bapaknya ketika mau terjadi yang namanya penyaliban. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Pertanyaannya, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, apakah Bapaknya menyelamatkan Yesus atau tidak? Mendengarkan doa Yesus atau tidak? Silakan. Loh, doa Yesus selalu didengarkan. Ya, Baik, selalu doa Yesus didengarkan. Apakah doa Yesus ketika minta diselamatkan itu diselamatkan oleh Bapaknya atau tidak? Oke. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu doanya Yesus, agar kehendak Allah itu yang terjadi. Lalu apa kehendak Allah itu? Dalam Yesaya 53, Allah sudah menubuatkan agar
Pertanyaan saya Mas, pertanyaan saya tadi Mas sudah benar. Sudah benar mengatakan kepada kami ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapaknya itu mendengarkan. Pertanyaannya, ketika Yesus minta diselamatkan dari penyaliban, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Silahkan. Saya katakan doa orang benar itu selalu didengarkan, tapi jawabannya itu tergantung Tuhan, ya. Lalu apa Didengarkan jawaban atau dari tidak, Pak? Diselamatkan atau tidak? sebentar gitu loh. Lalu apa jawaban dari Bapak? Bapak mengirim seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu artinya apa? Kehendak Tuhan itu harus dilaksanakan, tidak bisa dibatalkan. Tidak. Yang saya Makanya tanyakan Yesus di semakin sini, ketakutan. Itu loh maknanya. Apakah Yesus itu diselamatkan atau tidak? Loh, Yesus Jawab mati. aja. Yesus mati di salib itu tidak bisa dibantah dari Alkitab kami. Iya, Tidak bisa bukan itu, dibantah. bukan pertanyaannya bukan itu, Mas. Pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa, minta diselamatkan dari penyaliban, apakah Bapaknya menyelamatkan Yesus atau tidak? Tidak ada doa Yesus. Yesus mengatakan dalam doanya. Oh, tidak ada, Pak ya. Bapak coba Bapak buka Yohanes 12 nomor 27, Pak. Buka. Ya. Pak Pertis buka di situ. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Yesus berteriak minta diselamatkan. Pertanyaannya, Yesus diselamatkan atau tidak? Yesus tidak pernah minta diselamatkan. Tolong buka Ibrani 5 nomor 7, Bang Faruk. Tidak bagus. Baik. Diskusi seperti itu tidak bagus. Saya bukan framing. Saya di sini bertanya, Pak. Bertanya. Sudah jawab. Apakah Saya Bapak- jawab. Sudah saya jawab. Yesus tidak pernah berdoa minta diselamatkan. Pak, Bapak baca Yohanes 12 nomor 27. Silakan Bapak baca. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku saat ini. Dia Yesus berdoa tidak minta pernah diselamatkan. meminta untuk diselamatkan. Allahu Akbar. Baca dulu ayatnya. Sepaham Kristiani. Oh, sepaham Ada Kristiani, 7. bukan sepaham Bebel. Dengar. Bukan sepaham Bebel. Baik. Dengar. Ketika Yesus, Pak, Ini yang sebentar, saya tidak Pak. suka diskusi dengan kalian seperti ini. Ya silakan keluar, Pak, kalau tidak suka. Ngapain Bapak di sini? Bukan, cara diskusi kalian persis seperti penjual obat. Harus orang Lah, beli. Bapak mau menjawabnya pun persis seperti yang saya nggak enak juga kalau ngomong saya Pembeli terusin obat ya. begitu. Nggak apa-apa, saya beli obat nggak apa-apa ya. Bapak, Saya yang pembeli obat. oh Ya, Bapak pembeli penjualnya. obat. Baik, Bapak beli obat tapi Bapak nggak punya duit, gimana Ya, ini ya? betul, saya tidak punya Baik. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak Pak? Silakan. Yesus tidak pernah minta untuk diselamatkan. Baik, saya ulangi ya. Yohanes 12 nomor 27, Yesus minta diselamatkan. Yohanes 13 nomor 31, Yesus dipermuliakan. Bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak pernah menyalibkan anaknya yang tunggal. Pertanyaan saya, diselamatkan atau tidak? Gunakan dalilnya Pak. Kita gunakan dalilnya di dalam Yesus Ibrani 5 tidak nomor pernah 7. meminta untuk diselamatkan. Bang Faruk, tolong dibuka Ibrani 5 nomor 7 Bang Faruk. Enggak, buka sampai ayat 8-nya Bang Deo. Ini kesalahan kalian umat Islam. Kalian Selalu memahami seperti teks itu. saja tidak Selalu bisa. cara mereka seperti itu framing Udah gitu. ayat. Jangan pernah. Sebentar. Dibaca Pak, dibaca. Pak Yang saya Pertis tidak dibaca. suka seperti ini. Dibaca dulu ayatnya Pak. Pak dibaca dulu ayatnya. Ibrani 5 nomor 7 Pak, dibaca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya, ia telah didengarkan. Paham Pak ya? Bahwa Allah menyelamatkan Yesus, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Begitu Pak. Ya, Isa, coba gunakan siapa Isa? ayat Siapa Yesus saya Isa? bilang. Oh, kami tidak kenal Isa. Oh baik. Memang antara Isa dan Yesus itu beda atau sama Pak?
Saya tidak kenal siapa Isa. Iya, saya tanya beda atau sama, Pak? Ya jelas beda lah, kenal juga tidak. Oh, jelas beda. Kalau misalkan saya bisa menunjukkan ayatnya, ternyata Yesus itu adalah Nabi Isa, gimana, Pak? Ya itu urusan Anda. Toh Alkitab yang lahir duluan. Bukan. Oh baik, Bang Baruk tolong dibuka Matius 1 nomor 1, Bang Baruk. Matius 1 nomor 1, selabernya. Ini Cek yang saya selabernya. bilang mirip penjual obat, betul. Iya, Bapak mirip pembeli obat yang nggak punya duit. Terima kasih. Iya, makasih Karena juga, Pak. obatnya kurang berkualitas, makanya saya... Karena duitnya pun duit palsu, Pak. Udah nggak Iya. punya duit palsu. Jadi nggak berkualitas obatnya, betul. Rocococok, astaga Tuhan. Baik. Silakan baca seks selabernya, Bang Baruk. Selabernya. Dia tadi mengatakan antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Kita perlihatkan yang namanya bukti di sini. Ya. Silakan. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud. Gimana, Pak? Apa masalahnya di situ? Ya, Bapak tadi kan bilang tidak mengenal sama yang namanya Yesus. Tidak mengenal sama yang namanya Isa. Betul, Pak? Tetapi kenapa di dalam Matius 1 nomor 1 di dalam selaber, di situ dijelaskan silsilah Nabi Isa alaihissalam. Ya jelas kalau persoalan silsilah dalam Alkitab jelas, tapi tidak Berarti mengarah ke antara Isa Bapak atau kenal Isa. nggak dengan Nabi Isa, Pak? Kenal nggak, Pak? Saya tidak kenal. Nggak kenal. Tapi kenapa ayatnya di sini ada Isa Al-Masih, Pak? Halo Pak. Ya, kenapa, Pak? Lalu dalam Al-Quran juga Isa Al-Masih ya? Ya, betul. Lalu dalam Al-Quran juga Isa Al-Masih? Ya, di dalam Bible juga Isa Al-Masih. Dalam Gimana menurut Al-Quran Bapak? ada Isa Al-Masih. Aduh, Bang Baruk, perlihatkan lagi, Bang Baruk. Mungkin dia matanya pakai kacamata kuda tadi. Perlihatkan Dalam lagi. Al-Quran ada Isa Al-Masih. Sebentar, Pak, ya. Sebentar. Nah, ini Pak, tolong dibaca, Pak. Tolong dibaca. Udah, Pak? Udah diperlihatkan, Pak? Dibesarkan Isa Al-Masih ya, Bang Faruk? Dia kayaknya nggak kelihatan matanya itu. Mata keranjang. Coba. Nah. Gimana, Pak, tanggapan Bapak? Setelah kami memperlihatkan bukti antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah satu sosok yang sama, memiliki tidak. cerita yang berbeda. Tidak. Ini berarti salah ayatnya, Pak, ya? Menurut Ayatnya kamu salah ini. Isa Al-Masih dengan Isa itu sama ya? Sama, tetapi memiliki cerita yang Inilah berbeda. Selalu mencocok-cocok logi ini begini. Nah, berarti ayat ini salah, Pak, ya? Matius 1 nomor 1. Saya bertanya, Isa dan Isa Al-Masih itu sama ya? Bapak nanya berapa kali sih, Pak, ke saya, Pak? Mau nanya berapa kali, Pak? Justru jawabannya yang tidak saya dapat. Nah, karena Bapak tidak menerima jawaban. Baik, saya ulangi sekali lagi, Pak, ya. Bukan soal menerima Antara atau Isa tidak. Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah satu sosok yang sama, tetapi memiliki Jangan cerita yang paksa. berbeda. Yang Jangan satu paksakan, berdasarkan Pak. sebentar, Pak. Bapak bertanya, saya jawab, Pak. Tidak. Saya jawab, ya, sabar. Satu sosok yang sama memiliki cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan dari firman, yang satu berdasarkan dari pewahyuan, sementara Ya. yang satu lagi berdasarkan adalah kisah wartawan. Ya. Bukan berdasarkan Sekarang kita dari kembali firman. ke kebenaran Selesai, Pak, dari ya? firman itu Baik. sendiri. Sekarang tolong Nah, yang dibantah, mana Pak. duluan, Al-Quran atau Alkitab? Duluan Al-Quran, Pak. Alkitab muncul abad ke-16. Iya, dibawakan oleh Martin Luther, Pak, pada abad ke-16. Cocok logi dan paksa logi. Nah, ini Nah, terus cocok. menurut Bapak duluan mana, Pak? Ini yang saya katakan cocok logi dan paksa logi. Ya, baik. Bapak di sini mencoba Ini udah untuk nggak bisa, Bang memframing Iwan. logi. Udah nggak bisa diskusi dia ini. Dia enak aja membantah tanpa data gitu loh. Jika memang dia mau membantah, ya kan, Bible yang ada, ya terjemahan dia itu adanya, dia tunjukkan data dong. Di abad pertama sudah ada terjemahan Bible, tunjukkan lah. Enak aja membantah, nggak cocok logi. Dia sendiri ngomong nggak pakai data, Bang. Bukan saya cocok logi, Bang. Cocok logi dan paksa logi. Ya udah, silakan Anda tunjukkan datanya, manuskripnya. Di tahun berapa, di abad keberapa manuskrip terjemahan Bible ada. Karena yang ada padamu itu terjemahan, Bang, bukan original. Makanya kan tadi saya bertanya, enggak Di usah abad terlalu banyak keberapa data deh. terjemahan Bible kau tuh ada, manuskripnya tunjukkan, Bang. Nah, jadi ini sekarang 2 borong 1. Oke. Saya Bukan. Besarkan, Bang Barum. Coba tampilkan datanya. Tampilkan datanya. Coba tampilkan. Sini. Ya, sebentar. Silakan, Pak. Tolong tampilkan datanya. Bible LAI itu adanya abad keberapa? Silakan, Pak. saya
Saya Bisanya mengalir ketawa. berdasarkan Bisanya karena ketawa. posisi saat saya mengalir karena saya posisi Setelah sementara diperlihatkan tidak yang namanya satu memegang bukti, antara dia mengatakan saya tidak kenal dengan Nabi Isa. Ternyata di dalam Matius 1 nomor 1 dijelaskan ada Nabi Isa. Ternyata gereja ada yang namanya Sosiologi gereja Al-Masih. Gimana dia mengatakan tidak kenal? Inilah yang dikatakan kaum munafik. Dia mengatakan katanya paksamologi. Ajaran paksamologi itu adalah ajaran Kristen, Pak. Manusia dituhankan itu dipaksa, Pak. Siapa? Kristen itu, Pak. Ya. Markus 16 nomor 16, Pak. Apabila dia menerima Kristus, dibaptis, diselamatkan. Apabila tidak menerima, dia akan dihukum. Paksa, Pak, itu, Pak. Ajaran paksa. Bahkan yang lucu, Pak, ya, yang lucu, ada mayat yang sudah mualaf, sudah meninggal, dibaptis ulang itu, Pak. Bapak udah lihat videonya, Pak? Sudah lihat? Silakan lanjut, saya lagi mengalir. Baik. Jadi Kristen Protestan itu berdiri abad ke-16. Pendirinya adalah Martin Luther. Di mana Kalau Kristen Katolik, Yesus sendiri tidak kenal dengan Kristen Katolik, Pak. Nabi Yesus kenal dengan Islam. Yesus adalah Muslim, Pak. Ibrahim adalah Muslim, Pak. Paksa logi lagi. Nah, sekarang begini, baik. Saya anggap saya maksa. Nah, sekarang tunjukkan kepada kami kalau Yesus Kristen, Pak, atau enggak murtad, Pak. Yesus Gini. Yahudi tidak pernah murtad. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak jangan menyalahkan kami, jangan menyalahkan kami terus. Tunjukkan kepada kami di sini kalau Yesus itu adalah Kristen. Silakan, Pak. Tunjukkan. Oke, sebelum saya jawab ya. Dijawab langsung, Pak. Jawab langsung, Pak. Jangan, Pak. Dijawab langsung aja. Tunjukkan kepada kami kalau Yesus adalah Kristen. Bang Dewa ngerti gak sih Kristen itu artinya apa? Apa? Pengikut Kristus? Terus kalau Yesus itu Kristen, artinya Yesus mengikuti Yesus gitu maksudnya. Nah, sekarang coba apa yang ente ikuti? Yang ente ikuti apa aja? Loh, semua yang Yesus ajarkan. Baik, contohnya. Baik, contohnya apa? Ya, salah satu contoh inti dari ajaran Yesus itu tentang kasih. Baik, tentang kasih. Baik, kasihilah musuhmu, gitu ya. Kasihilah musuhmu. Sementara ayat-ayat kebencian itu banyak di dalam Bible. Oke. Gimana tuh, Bang? Ayat kebencian dari Bible. Contoh kayak gini, Bang, ya. Contoh kayak gini. Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gimana, Bang? Artinya apa, Bang? Artinya ketika ada seseorang ingin menjadi pengikut Yesus atau ingin menjadi muridnya Yesus, dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri pun harus dibenci. Gimana, Bang? Jadi gini ya, Bang, 2,3 miliar orang Kristen tidak pernah memaknai ayat itu seperti yang Abang pahami, tidak pernah. Baik, kita di sini menggunakan maknanya sangat sederhana. Ya, apa tuh? Mencintai Yesus lebih daripada apapun. Itu makanya sederhana sekali. Baik, silakan sederhana ya. Ini di sini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia di sini, di dalam Lukas 14 nomor 26, silakan dibuka ya sama Iwan Pila ya, dibuka. Jikalau seorang datang kepadaku, kita ini udah keluar dari tema loh, Kita lagi tadi kan Abang bilang katanya kalau Yesus mengajarkan yang namanya kasih. Makanya kita uji dengan ayat, ya. Ayat di sini mengatakan seperti itu. Apa yang Yesus katakan itu terserah Anda. Kami tidak pernah memaknai seperti itu. Baik, saya juga terserah Anda. Kami kan di sini cuma membaca. Biarkan yang di bawah yang menilai. Yang menilai itu yang bawah, ya. Yesus itu di dalam Lukas 14 gitu loh, nggak mungkin dia mengajarkan benci, nggak mungkin. Baik, di dalam Lukas 14 nomor 26, jikalau seorang datang kepadaku, ya, kepada Yesus artinya ya, sebentar. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Silakan maknakan sendiri sama Ikhwan Pilah yang di bawah, yang konon katanya dia mengatakan kalau kita ikut Yesus tidak boleh cinta kita itu melebihi dari, tidak ada perkataan seperti itu ya, tidak ada. Kami membaca Bible bukan menggunakan dogma, kami membaca Bible bukan menggunakan iman, tapi kami membaca Bible menggunakan akal. Ya, silakan nilai sendiri di situ. Baik, kita lanjutkan lagi ayat kasih di dalam kekristenan. 2 Raja-Raja nomor 6 ayat 29. Jika kamu memasak anakmu, tadi katanya mau bahas ajaran kasih. Tadi penyaliban udah. Ajaran kasih. Gimana itu? Belum selesai. Emang kita udah selesai tadi bahas penyaliban? Oh iya. Karena ente membawa dari ajaran kasih, makanya kami di sini membawa ayat-ayat kasih di dalam Kristen. Membawa tentang ajaran kasih orang. Ada yang bertanya kok. Tadi ada bertanya apa? Apa yang kamu ikuti dari ajaran Yesus itu? Baik, kasih, betul. Ada yang keluar jalur, bukan saya. Makanya saya bertanya di sini. Saya bertanya, kalau misalkan toh Yesus mengajarkan ajaran kasih, tetapi kenapa ayat-ayat di dalam Bible berisi dengan kebencian semua? Kenapa? Bahkan yang konon katanya ajaran kasih, tetapi ajaran mereka dihasilkan dari pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya Tuhan. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya agama. Apa ini yang dikatakan sebagai ajaran kasih? Lihat di dalam ayat-ayat mereka ya, kata-kata perang itu disebutkan 395 kali kata-kata perang. Apakah di dalam Al-Quran ada kata perang? Ada, disebutkan 5 kali, itu pun dalam konteks peperangan. Kata-kata pedang disebutkan 400 kali disebutkan. Di dalam Al-Quran, apakah ada kata-kata pedang? Tidak ada satupun juga kata-kata pedang. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan pada saat berpikir. Begitu bos. Ya, jadi tidak mungkin yang namanya ajaran kasih tetapi dihasilkan dari pembunuhan. Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Sementara ayat-ayatnya kita sudah tahu di dalam Bible itu ayatnya seperti apa. Tidak ada sama sekali ajaran kasih. Yesus mengakui di dalam Lukas 12 nomor 51, jangan kau kira aku datang ke dunia ini membawa damai, tapi aku datang membawa pertentangan. Apakah itu ajaran kasih, bos? Yesus sendiri mengaku. Ya, ini pernyataan Yesus langsung. Apakah ente percaya pernyataan Yesus yang mengatakan seperti itu? Bahwa Yesus tidak pernah membawa damai, tetapi Yesus membawa pertentangan. Ini Yesus langsung loh yang ngomong. Ya, betul. Kalau tidak percaya sama kami, ya minimal percayalah sama kitab. Kitab Anda mengatakan seperti itu. Tidak ada satupun ayat Alkitab saya yang saya bantah. Tidak ada. Baik, kalau seperti itu, tolong. Alkitab kami tidak pernah salah. Yang salah apa? Nalar Anda ketika memahami Alkitab kami itu yang salah. Pemahaman Anda yang salah. Bukan Alkitab kami yang salah. Artinya ketika 2 miliar orang memaknai berbeda dengan Anda, apa yang Anda pahami, yang salah siapa? Yang salah Anda, bukan kami. Gitu loh. Baik, yang salah itu bukannya kami, tetapi yang salah adalah pemikiran orang itu sendiri dalam memahami ayat. Bang Faruk, tolong dibuka dong Lukas 12 nomor 51. Yang konon katanya Yesus mengajarkan ajaran kasih. Kita perlihatkan ya. Apakah benar Yesus mengajarkan ajaran kasih? Bang Faruk, atau enggak Bunda Natali, tolong dibuka Lukas 12 nomor 51. Apa pengakuan Yesus di situ? Loh, Yesus itu bukan hanya mengajarkan tentang kasih, tapi dia sebentar bos, sebentar. Ya, sambil dibuka. Tolong dibuka Lukas 12 nomor 51 dulu. Kita satu-satu ajaran kasih. Ya percuma Bang, kalau Anda memahami, apa salah memahami ayat Alkitab kami itu percuma. Kami tidak percuma, kami menjelaskan yang di bawah. Ya, perspektif kita berbeda kok. Iya, nggak apa-apa, perspektifnya seperti itu. Membenturkan ayat-ayat. Diam dulu, kami ini baca sesuai data. Diam dulu, baca sesuai data. Bukan untuk Anda, untuk di bawah, Ya udah, silakan. Kami tidak kami untuk di bawah. Silakan. Untuk di bawah. Ya, silakan. Buka. Makanya tolong dibuka Lukas 12 nomor 51. Baik. Ikhwan Pilah, ini tadi dia mengatakan Yesus itu datang untuk mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Tetapi lihat ayatnya, ini tulisan merah, ini pengakuan Yesus langsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.
Ini ucapan Yesus. Apakah Yesus membawa damai? Tidak, tidak pernah membawa damai, tetapi Yesus membawa pertentangan di situ. Silakan baca ayat selanjutnya. Kebetulan kami sudah baca satu perikop itu. Ya, Yesus tidak pernah membawa kedamaian, tetapi Yesus membawa pertentangan. Apakah pertentangan itu kasih? Bukan. Pertentangan itu adalah ajaran peperangan. Percaya nggak pernyataan Yesus ini? Yang mengatakan dia membawa pertentangan. Percaya nggak? Oh, percaya. Tapi berarti kasih tidak ada, gitu ya? Oke. Mantap. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu cara. Baik, seperti apa ini pemaknaannya? Silakan. Loh, artinya apa? Ketika seorang itu menjadi pengikutnya Kristus, ya, itu mengalami pertentangan dari keluarganya. Misalnya, contoh Anda sebagai seorang Islam, lalu memilih masuk ke Kristen, menjadi pengikutnya Yesus. Lalu bukan itu Bang, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya. Itu tolong nyambung. Yesus mengaku bahwa dia itu membawa pertentangan, tidak pernah membawa damai. Betul tidak? Coba Anda jelaskan apa maksudnya. Yesus selama hidupnya tidak pernah berperang. Ketika Petrus, ya, Bang, sebentar Bang, jangan ceramah depan kami Bang, jangan ceramah depan kami ya. Coba jelaskan ayat itu di mana Yesus datang mengaku ya, ini Yesus langsung yang mengaku kalau dia membawa pertentangan, tidak pernah membawa damai. Betul tidak Bang? Saya katakan ya. Sebentar dulu Bang. Dia bukan hanya mengajarkan tapi mempraktekkan kasih itu, ya. Dia selama hidupnya tidak pernah berperang. Ya, ketika Petrus menghunuskan pedangnya, apa kata Yesus? Sarungkanlah pedangmu. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan sama sekali. Bunda, tolong dibuka lagi, mungkin kurang ayatnya itu. Tolong dibuka lagi dong. Ketika di kayu salib, apa doa Yesus? Matius 10 nomor 10 tolong dibuka. Bang Dewa, nanti kalau mau naikkan orang panggilkan aja. Kalau Abang Dewa nggak mau naik, aku lagi mau jalan sekitar 15 menit, aku udah sampai ke tempatnya. Bang Faruk kan lagi jauh dari perangkap, Deking kan nggak ada di bawah. Nanti dipanggil aja ya. Banyak organ yang mau naik, takut pula nanti itu ya. Oke, lanjut. Baik. Matius tolong berapa Bang? Matius 10 nomor 10 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Ini pernyataan Yesus langsung ya. Bukannya kami, ya mereka tidak percaya sama kami, ya nggak jadi masalah. Yang penting percaya aja apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang paparkan deh, apa sih yang Abang pahami dari ayat itu, coba deh. Baik, kita ke Lukas aja ya. Lukas 12 nomor 51. Ke Lukas dulu yang tadi Bunda. Lukas 12 nomor 51. Di situ dijelaskan kalau misalkan ente mengatakan Yesus membawa yang namanya kedamaian. Yesus itu mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Tetapi lihat pengakuan Yesus langsung. Saya percaya pengakuan Yesus. Kenapa saya harus percaya sama ente? Jelas di sini kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus mengatakan bukan bos, bukan damai ya, melainkan pertentangan. Bahwa Yesus tidak pernah membawa kedamaian, tetapi Yesus mengaku kalau dia membawa yang namanya pertentangan. Saya kabulkan keinginan Yesus. Saya yang mengabulkan keinginan Yesus. Untuk itulah Kristen sama Kristen mereka saling bertentangan satu sama lain. Berdasarkan dari ayat ini, Yesus membawa pertentangan. Jangan masuk ke Petrus, jangan masuk ke yang lain. Betul tidak pengakuan Yesus secara gamblang di dalam Lukas 12 nomor 51 bahwa beliau tidak pernah membawa damai? Betul bos? Betul? Loh, enggak seperti itu kok maknanya. Contohnya Saifuddin Ibrahim ya. Itu seorang ulama yang sangat besar dalam dunia Islam. Ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia dimusuhi oleh keluarga. Itu contohnya gitu loh. Itu maknanya. Baik, berdasarkan dari apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 12 bahwa beliau tidak pernah membawa kedamaian. Kita masuk ke Saifuddin Ibrahim ya sekarang ya. Saifuddin Ibrahim ketika dia menjadi seorang muslim, apakah pernah dia menghinakan ajaran agama lain? Saifuddin Ibrahim tidak pernah menghinakan ajaran agama lain ketika dia menjadi seorang muslim. Tetapi ketika dia berubah jadi 180 derajat, dia berubah menjadi seorang Kristen, begitu buasnya dia menghinakan kami sebagai umat muslim. Bahkan dia mengatakan kalau Nabi Muhammad pernah bersetubuh dengan yang namanya seekor kambing. Bayangkan ya, seorang Saifuddin Ibrahim
ya, yang tadinya dia di Islam, tidak pernah menghujat Kristen, tidak pernah menghujat agama manapun juga, tetapi ketika dia menjadi seorang Kristen, dia begitu buas menghinakan kami sebagai umat Muslim. Ini fakta ini, ya, jelas di sini. Mantap, bos. MKC, siapa lagi? MKC, beliau seorang murtadin. Beliau ketika di Islam, beliau tidak pernah yang namanya menghujat ajaran Kristen, tidak pernah. Beliau itu selalu mengajarkan ajaran kasih. Tapi ketika beliau masuk ke dalam Kristen, akhirnya dia menghujat Islam, dan akhirnya dia pun dipenjara sampai hari ini, sampai detik ini, ya. Itu jelas di situ. Kita lihat fakta, kita lihat bukti, buktinya menyatakan seperti itu. Begitu, bos. Kalau mengajarkan ajaran kasih di dalam Islam, ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Mau kita hitung? Mau kita hitung satu persatu? Ayo kita hitung, ya. Bahkan surah yang pertama ketika kita membaca yang namanya Al-Quran, kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dimulai dengan huruf ba. Apa makna dari ba? Ba adalah bait, ba adalah pintu. Dilanjut dengan huruf sin. Apa itu sin? Sin adalah baginda Rasulullah SAW. Untuk membuka satu pintu, untuk membuka bait itu, kita membutuhkan yang namanya baginda Rasulullah SAW. Dilanjut dengan huruf mim. Apa itu mim? Mim adalah mahrifat. Mim adalah mengenalkan. Mengenalkan seperti apa baginda Rasulullah? Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang kurang di dalam Islam? Sampai judul surahnya aja ada Ar-Rahman, bos. Islam itu, ya. Jadi jangan mengajarkan kami ajaran kasih. Nabi Muhammad SAW ketika diutus ke dunia, 5 tahun Nabi Muhammad mengajarkan yang namanya ajaran kasih. 5 tahun. Ketika Nabi Muhammad dijahili, ketika Nabi Muhammad dihina, ketika Nabi Muhammad dihujat, mana pernah Nabi Muhammad membalas hujatan mereka, hinaan mereka. Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Tapi ketika perintah datang dari Allah untuk memerangi, disitulah Nabi Muhammad angkat pedang. Kenapa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Yesus mengajarkan ajaran kasih selama 3 tahun, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kasih syariat Islam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya umat muslim semua cerdas-cerdas. 3 tahun dapat apa? 3 tahun, bos. 3 tahun. SD aja tidak lulus 3 tahun. SD tidak lulus. Baginda Nabi Muhammad SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, kuliah lulus. Cerdas semua. 3 tahun, bos. Cuma kursus menjahit 3 tahun. Oke, Bang Dewa, Bang Dewa. Ini bukan masalah berapa banyak kata kasih dalam kitab Al-Quran. Bukan masalah berapa lamanya Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih itu kewajiban bagi setiap umat Kristen. Kewajiban. Kalau kami gak menjalankan kasih, kami bukan Kristen. Kami bukan pengikut Yesus. Kalau kami tidak mempraktekkan kasih, ya. Coba ente naik ke room Kristen, ya, ke roomnya Kristen, coba ente naik. Mereka itu menghujat Islam sebegitu luar biasa. Silakan, ya, naik ke sana. Bagaimana mereka menghinakan Nabi Muhammad? Mereka tidak punya masalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan mereka. Allah tidak punya masalah dengan orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen lagi bermasalah sama hatinya, bos. Hati mereka yang busuk itu. Oke, coba kita uji kali ya. Coba kita uji ya. Bang Karadin, dia menjalankan ajaran kasih. Coba kita uji. Bang Karadin, Yesus yang tidak memiliki kesalahan dan tidak punya dosa itu, ya, yang nggak ada dosanya itu, ya, nggak punya salah apapun, dia kan akhirnya dia harus disalib dan mati di kayu salib. Yang saya pertanyakan, apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju dengan konsep matinya Yesus di kayu salib, Bang? Meskipun pada dasarnya dia nggak bersalah dan nggak berdosa, Bang. Apakah Anda setuju penganiayaan yang diterima oleh Yesus dengan penganiayaan yang diterima oleh Yesus? Apakah Anda setuju, Bang Karadin? Ya, masalah saya setuju tidak setuju. Ya, kalau saya sebagai pribadi, saya akan mengatakan kalau bisa Yesus yang kami kasih itu tidak mati. Ya, tapi ini bukan. Bang, aku tinggal jawab saja dengan tugas, Bang. Anda setuju tidak, ya, dengan konsep matinya Yesus di kayu salib dengan begitu banyak penganiayaan yang dia terima dan penghinaan yang diterima? Apakah Anda setuju dengan kematiannya itu? Loh,
apa yang jadi kehendaknya Tuhan, saya harus setuju. Mau enggak mau saya Yang harus saya setuju. tanyakan, apakah Iya, saya Anda harus setuju? Setuju. Setuju. Oh, berarti itu lambang kasih ya? Ya, menumbalkan, bukan. mengorbankan orang yang tidak bersalah demi dosa dari orang-orang yang melakukan dosa. Itu ajaran kasih, Bang ya. Terima kasih, Bang, udah Bang ajarkan kami. Terima kasih, Bang. Luar biasa. Luar biasa ada kasihmu, Bang. Yesus itu sejatinya siapa sih? Dia Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Lo ketika dia mati di kayu salib, dia membuktikan kasihnya kepada manusia. Apa salahnya? Lo kalau manusia Bang, saja bisa kutanya berkorban. data nanti, Bang. Loh, ketika manusia saja yang punya kasih terbatas bisa berkorban kepada sesama. Apalagi Coba Tuhan yang abang kasihnya kasih tak satu data terbatas. dalam Bible. Coba abang kasih satu data dalam Bible, di mana Bapak yang telah mengutus Yesus menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Di mana tertulis, Bang? Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu tentang apa? Penebusan dosa. Apalagi korban penebus salah kok dikatakan. Apakah semua kitab Yesaya Anda imani? Loh iya dong. Oke, kita buka ya. Ada imani ya? Kita buka. Baca ini, Bang. Dalam Yesaya 66 nomor 17 bunyinya, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging bayi dua dan binatang-binatang jijik serta tikus serta semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Abang makan B2 enggak? Berdasarkan kitab Yesaya 66 nomor 17 ini, Bang, pemakan B2 itu harus dilenyapkan, Bang. Kenapa enggak kau lenyapkan, Bang? Bang, kenapa Anda tidak melenyapkan para pemakan B2 dan juga gugup, Bang? Itu untuk siapa? Tadi Anda katakan Anda beriman kepada kitab Yesaya, Anda percaya dan menjalankan kitab Yesaya. Begitu kutunjukkan kitab Yesaya yang melarang kalian makan B2 dan memerintahkan kalian untuk membinasakan, melenyapkan pemakan B2 dan juga gugup, kau katanya akan itu untuk siapa? Hah? Jangan Anda kutip-kutip isi dalam Yesaya, Anda cocokmologikan menjadi seolah-olah itu adalah nubuat tentang penyaliban Tuhan. Jangan nyambung, Bang. Oh, lo kok kabur, Bang? Aduh. Gimana, Bang? Kabur, Bang, kabur. Berat kan? Berat. Ya kan? Kalimat yang pantas, entah siapa yang ditikam, entah siapa yang dikorbankan. Di situ, Bang, kalau kau baca di kaki ya, di kaki ayatnya itu malaikat, Bang. Kitab Yesaya yang kau kasih tadi itu mengarah kepada malaikat, bukan mengarah kepada Yesus. Yang menguntungkan kalian, kata-katanya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan kisah-kisah Yesus yang dibuat-buat di dalam Perjanjian Baru tuh. Kalian bilang inilah nubuatnya, inilah nubuat. Aja kau. Ajaran kasih Bang Faruk, Dewa dilaporkan tuh. Oten yang ngelaporin Dewa berapa biji tadi, sampai akhirnya Dewa ke banned